tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat karangan. Membuat karangan berdasarkan gambar. Nah, ini contohnya. Kakak yakin pasti kalian akan temukan soal seperti ini. Nah, di sini kan ada gambar, ada 4 gambar. Nah, gambar tersebut sudah ada nomornya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ini urutannya. Nah, di soal tersebut ada tertera, buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Nah, jadi kalian dituntut untuk mengarang atau membuat sebuah karangan berdasarkan gambar ini. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal seperti ini, perlu kakak ingatkan kalian harus memperhatikan gambar. Gambar tersebut itu temanya tentang apa. Nah, kemudian setelah kalian temuin kemudian kalian amatin setiap gambar. Gambar satu itu kira-kira lagi ngapain, kira-kira apa isi gambar tersebut, menceritakan tentang apa, dan harus kalian tahu. Gambar kedua kemudian urutannya apa lagi gambar cerita tersebut, jadi ada urutannya. Gambar ketiga kalian perhatiin lagi, nah ini kayaknya urutannya tentang apa. Nah, kemudian gambar keempat kalian lihat lagi, ini ada urutannya. Nah, jadi begitulah lebih kurang cara menyelesaikan soal seperti ini. Nah, perhatikan kakak tunjukkan contohnya. Nah, jadi berdasarkan soal tersebut, contohnya cara mengerjakan, perhatikan. Nah, ini ada contoh lain lagi. Nah, langkah pertama itu kalian setelah harus tahu dulu apa itu gambar tersebut. Nah, paling tidak kalian harus membuat satu kalimat dulu. Contoh ini gambarnya ada pohon-pohon, ada sungai. Nah, nampak ini berwarna hijau. Jadi dari gambar ini dapat kalian buat suatu kalimat. Nah, ini kalimatnya, hutan yang masih indah. Nah, setelah itu lihat gambar yang kedua. Nah, ini nampak pohon-pohon yang sudah ditebang, kayu pohon-pohonnya tidak ada lagi, sudah ditebang. Nah, buat satu kalimat atau inti kalimatnya dulu, ini dia, hutan gundul ditebang sembarangan. Nah, gambar ketiga begitu juga. Nah, terjadi banjir di sebuah pemungkinan. Jadi berdasarkan gambar itu kalian buat dulu satu kalimat. Nah, satu kalimat ini sudah kalian temuin. Nah, mulai kalian buat, mengaranglah, tambah lagi kata-katanya pelan-pelan, kalian susun, nanti bisa terbentuklah satu kalimat. Contoh misalnya kakak kasih contoh di sini, hutan yang masih indah. Kalian buat lagi tambah, misalnya hutan yang masih indah, pohon-pohonnya hijau. Nah, pohon-pohonnya hijau. Nah, jadi terus tambah. Nah, di sini bisa kalian tambah juga. Misalnya hutan gundul ditebang sembarangan. Ini semuanya ulah manusia, sehingga tidak ada lagi satu pohon pun yang hidup. Nah, boleh tambah seperti itu. Nah, gambar ini boleh kalian tambah lagi, misalnya di sini terjadi banjir di sebuah permukiman. Nah, semua rumah terendam oleh air dan manusia pun berusaha menyelamatkan diri dari banjir. Nah, jadi seperti itu. Terus kalian cari kata-katanya, terus disambung sebanyak mungkin, tapi harus membentuk suatu kalimat yang utuh, yang sesuai. Nah, lihat gambarnya itu tema apa. Nah, harus disesuaikan dengan kata-katanya. Nah, agar lebih jelaskan, perhatikan ini
berbentuk karangan yang sudah jadi. Nah, perhatikan. Ini salah satunya contoh, ini gambarnya, ini paragrafnya atau karangan berdasarkan gambar yang sudah jadi. Jadi sudah kalimat utuh atau paragraf yang utuh. Ini contohnya, kakak kasih contoh. Jadi ada dua gambar di sini sudah jadi paragrafnya yang utuh atau karangan yang sudah utuh berdasarkan gambar seperti ini. Liburan ini aku diajak ibu berlibur. Kami akan ke rumah nenek. Nah, di desa aku senang sekali. Rumah nenek berada di tengah-tengah sawah. Nah, itu dia. Nah, dalam mengarang ini kalian harus memperhatikan juga, yaitu huruf besarnya. Kalau di awal kalimat huruf besar, tanda titiknya. Nah, itu harus diperhatikan. Etika dalam membuat kalimat. Nah, ini gambar kedua seperti itu juga. Ini contohnya yang utuh. Nah, baiklah, agar kalian paham dalam membuat paragraf atau dalam membuat karangan ini, mana huruf besarnya, mana huruf kecil, mana titiknya. Nah, akan kakak terangkan lebih lanjut. Nah, dalam menjawab gambar di atas untuk membuat sebuah karangan, kalian harus tahu dulu aturan dalam membuat karangan. Kalian harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan karangan. Karangan ini adalah hasil cerita yang tertulis. Jadi ingat, hasil cerita yang tertulis. Nah, karangan terdiri dari beberapa paragraf. Ingat, dalam satu karangan itu terdiri atas beberapa paragraf. Bisa dia 2 paragraf atau lebih. Nah, perhatikan ini contoh nih karangan ini. Jadi perhatikan bahwa karangan adalah hasil cerita yang ditulis. Karangan terdiri dari beberapa paragraf, bisa 2 paragraf atau lebih. Nah, pasti kalian bertanya, apa itu paragraf? Nah, oke, kakak jelaskan dulu. Dari dalam satu karangan itu harus ada judul. Ini judulnya. Contoh Australia, kelebihan koala, ini judul. Nah, sedangkan paragraf itu ini dia. Nih, perhatikan. Di sini ada 3 paragraf. Nih paragraf pertama. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Nah, itu yang dinamakan paragraf. Seperti apa kalian menandain? Perhatikan. Jadi paragraf itu biasanya dimulai, nih perhatikan. Kalau kalian memperhatikan paragraf itu biasanya katanya akan dimulai ke belakang. Jadi ini kan sejajar. Ternyata depan awalnya ini dimundurkan ke belakang. Jadi besok kalau kalian membuat karangan, jadi paragrafnya itu harus menandainya, harus pertama itu harus di belakang. Nah, ini membuktikan bahwa ini dimulainya suatu paragraf. Ini paragraf pertama. Nah, di sini ada lagi kan? Nah, 2. Ini paragraf kedua di sini. Ini ada lagi yang ketiga. Ini tandanya ketiga. Nah, itu dia. Jadi kalau mau memulai setiap paragraf itu harus ke belakang. Nah, tadi sudah kakak jelaskan tentang paragraf dan judulnya. Nah, jadi kalian harus tahu juga karangan terdiri dari berapa paragraf, bisa 2 paragraf atau lebih. Nah, di dalam ini perhatikan, ini kan ada 3 paragraf. Nah, di dalam setiap paragraf itu terdapat beberapa kalimat. Contoh, paragraf pertama ini koala, ini paragraf pertama. Nah, terdiri beberapa kalimat. Jadi kalian harus tahu. Contoh di sini kalimat itu, koala dan kanguru adalah binatang khas Australia. Jadi ini koala, ini kanguru adalah binatang khas Australia. Nah, jadi kalian harus tahu juga. Tadi kakak jelaskan bahwa karangan itu terdiri dari paragraf. Nah, ini yang namanya paragraf. Di sini ada 3 paragraf. Nah, satu paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Contoh di sini, koala dan kanguru adalah binatang khas Australia. Ini satu kalimat, ini yang kakak garis ini. Ini satu kalimatnya.
Kemudian mereka sering dijadikan maskot pariwisata, 2 kalimatnya. Kemudian wisatawan yang berkunjung ke Australia selalu menyempatkan diri untuk melihat dan mengusap binatang ini. Nah, ini 1 kalimat lagi. Jadi terdiri atas berapa kalimat? Jadi kalian tahu bahwa itu 1 kalimat, berapa menandakan itu 1 kalimat? Lihat, dimulai huruf besar pertama ini, nah ini diakhiri dengan tanda titik atau ini tanda titik. Ini 1 terus sampai ke sini. Nah, ini 1 kalimat ada tanda titik. Nah, terus lagi, terus setiap sampai ke sini, ini 2 kalimat. Nah, jadi itu dia. Nah, dalam 1 kalimat ini terdiri atas beberapa kata. Ingat, beberapa kata. Contoh di sini kata koala. Ini koala ini 1 kata dan 2 kata. Kanguru 3 kata. Adalah 4 kata. Binatang 5 kata. Kas 6 kata. Australia 7 kata. Jadi kalimat yang dimaksud dengan kalimat itu adalah beberapa kata penyusun terbentuklah kalimat. Nah, itu kalimat. Sedangkan paragraf, beberapa kalimat terjadilah dia 1 paragraf. Nah, jadi karangan terdiri atas beberapa paragraf, itu yang dinamakan dengan karangan. Nah, dalam kalian membuat 1 karangan, kalian harus tahu aturan-aturan setiap kali membuat kalimat. Nah, ini aturan salah satu membuat kalimat. Sebenarnya kakak sudah membuat sebuah video tentang membuat kalimat, tapi tak apa-apa, akan kakak ulangin lagi biar kalian paham aturan tentang contoh membuat karangan. Yang jelas kalian harus tahu dulu kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang menimbulkan arti. Tadi sudah kakak jelaskan. Jadi beberapa kata disusun, digabung, jadilah dia kalimat. Nah, dalam membuat kalimat itu kalian harus tahu aturan-aturan membuat kalimat itu. Setiap kalimat itu dimulai dengan huruf kapital. Huruf kapital ini maksudnya huruf besar. Dan diakhiri dengan tanda titik. Itu dia. Kalau seandainya kalimat tanya, dia tidak perlu diakhiri tanda titik, tapi diakhiri dengan tanda tanya. Kalau seandainya dia kalimat perintah, tidak perlu kalian kasih tanda titik, tapi harus kalian kasih tanda seru. Kalau kalimat perintah. Nah, lebih jelasnya perhatikan. Ini 1 kalimat ini, awal kalimatnya ini huruf besar. Nah, ini diakhiri dengan tanda titik. Itu salah satu peraturan pertama membuat kalimat. Nah, ini contoh yang kedua lagi. Nah, ini contoh yang kedua. Awal kalimat huruf besar, akhirnya dikasih tanda tanya. Kenapa dia harus dikasih tanda tanya? Karena kalimat ini adalah kalimat tanya. Nah, ini kalimat tanya. Contoh, Rini berangkat ke sekolah naik apa? Nah, ini bentuk kalimatnya tanya. Nah, kemudian contoh kedua lagi. Awal kalimatnya huruf besar dan diakhiri dengan tanda seru. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat perintah. Itu peraturan dalam kalian membuat kalimat. Untuk kalian harus paham dulu cara membuat kalimat. Sudah mahir membuat kalimat, baru kalian bisa membuat sebuah karangan tadi. Nah, peraturan kedua dalam membuat kalimat itu, kalian harus paham dulu yang namanya tanda baca. Ini tanda baca ini. Tanda baca harus kalian pahami. Pertama, yaitu tanda titik. Nah, tanda titik itu tadi sudah kakak jelaskan juga. Digunakan untuk mengakhiri kalimat. Jadi kalimat itu di akhir kalimat harus dikasih tanda titik. Kemudian tanda koma di dalam kalimat kalian pakaikan, kalian bubuhin apabila yang pertama yaitu memisahkan unsur dari suatu perincian. Itu dia. Kemudian yang kedua kalian pakai tanda koma itu memisahkan nama orang dari gelar akademik. Nah, selanjutnya tanda koma itu dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Oke, itu juga. Nah, lebih jelas perhatikan contoh. Misalnya sini, ibu pergi ke pasar memberi terong, kacang dan
ayam. Nah, ini dikasih tanda koma. Kenapa? Karena salah satunya unsur perincian, berarti menjelaskan tentang membeli apa. Nah, ternyata membeli terong, kacang, harus dikasih tanda koma. Itu aturan. Yang kedua adalah membuat kalimat. Kemudian aturan yang ketiga yaitu dalam membuat kalimat itu adalah huruf kapital. Ingat, huruf kapital itu digunakan tadi sudah dijelaskan awal kalimat untuk mengawali kalimat. Namun seandainya di dalam kalimat itu tidak perlu misalnya tidak di depan, di tengah atau di belakang, boleh kalian kasih juga huruf kapital. Harus, bukan boleh, harus diberi dengan huruf kapital atau huruf besar apabila dia nama kota, misalnya Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, itu harus huruf awalnya huruf kapital, huruf besar. Kemudian hal-hal keagamaan, misalnya Isra Mi'raj, Idul Fitri, nah itu awalnya huruf besar. Kemudian nama bangsa, contoh misalnya Indonesia, I-nya huruf besar. Kemudian Singapura, S-nya huruf besar. Banyak sekali, jadi setiap negara itu harus awalnya huruf besar. Belanda, B-nya yang huruf besar. Amerika, A-nya huruf besar. Kemudian huruf besar itu juga dipakai pada tanda suku. Contoh suku Batak, nah Batak B huruf besar. Suku Betawi, B-nya huruf besar. Nah seterusnya. Kemudian bahasa juga, bahasa Indonesia, nah Indonesianya besar. Bahasa Jawa, nah Jawa, J-nya huruf besar. Lebih jelaskan, coba perhatikan di sini Rini dan Rini. Nah ini awal kalimat huruf besar, dan Rio, walaupun dia letaknya di tengah-tengah, Rio ini huruf besar. Kenapa? Karena Rio ini nama orang, R-nya huruf besar. Pergi ke Bandung, ternyata akhir kalimat sebelum tanda titik. Nah kenapa dia huruf besar? Karena dia nama kota Bandung. Nah ini huruf besar lagi awal kalimat. Mereka mengunjungi Rima. Nah Rima huruf besar. Kenapa? Karena dia nama orang. Nah itu salah satu contoh dalam membuat kalimat. Untuk harus paham kalian tanda dalam membuat kalimat, peraturannya, sehingga kalian bisa membuat sebuah karangan. Nah ini contoh, ini buat karangan berdasarkan gambar di bawah ini. Ini gambarnya sudah ada urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah kalian kerjakan, tadi sudah kakak jelaskan. Kalau dapat tuh buat dulu satu kalimat, cari lagi satu kalimat, kalian cari. Nah sambung, harus 2 kalimat lagi. Ini harus sesuai, kalimat pertama ini dengan kalimat kedua ini harus sesuai, maknanya itu harus nyambung, jangan tidak nyambung. Contoh di sini misalnya tentang kehidupan di rumah nenek di daerah sawah. Nah jadi harus menceritakan di daerah-daerah sawah. Jangan kalimat pertama rumah nenek, tiba-tiba di sini banyak mobil, kan tidak nyambung. Kenapa? Karena di sini desa ini tak akan ada yang namanya mobil. Paling di sini banyak kerbau, nah, atau kuda atau ayam, yang jelas cocok dengan kalimat itu. Kalau dibaca dia sesuai. Nah cari. Nah gambar kedua juga sama, kalian cari kalimat pertama, kalian cari kalimat kedua, kalimat ketiga, silakan berapa kalimat boleh. Nah kemudian gambar ketiga gitu juga sama, kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, silakan cari berapa. Nah setelah jadi, nanti jadi kalian buat karangannya. Nah setelah itu jadilah contoh seperti ini. Nah setelah gambar ini gambar nomor gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3. Nah jadi deh judulnya, ini judulnya kalian buat. Kemudian ini paragraf pertama. Nah kemudian ini paragraf kedua berdasarkan gambar, ini paragraf ketiga. Nah setelah jadi itu nanti kalian buat dia seperti karangan seperti ini.
Nah, setelah jadi tadi karangan yang berbentuk gambar, masih berbentuk gambar, nah usahakan jangan lagi berbentuk gambar tapi sudah jadi seperti karangan ini tanpa gambar. Jadi dia berbentuk karangan seperti ini. Nah, itulah cara membuat karangan berdasarkan gambar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan, kesilapan dalam kakak menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng,